Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Dendri dengan NPM 228110266 yang tertera di layar. Di sini saya akan presentasikan tugas individu psikologi industri dan organisasi yang berjudul Kesehatan dan Stres Kerja. Kesehatan kerja merupakan bagian spesifik dari segi kesehatannya, yang lebih memfokuskan lingkup kegiatannya pada peningkatan kualitas hidup tenaga kerja melalui penerapan upaya kesehatan, menurut Suwardi dan Daryanto di tahun 2018. Sedangkan stres kerja merupakan suatu keadaan atau kondisi ketegangan yang dikaitkan dengan suatu peluang, kendala maupun tuntutan. Stres kerja merupakan tanggapan seseorang terhadap kondisi yang dirasakan, baik secara fisik maupun psikologis yang berlebihan karena suatu tuntutan pekerjaan yang internal maupun eksternal. Kesehatan kerja atau occupational health atau sering disebut dengan kesehatan industri atau industrial hygiene merupakan upaya kesehatan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja, dan setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Kesehatan kerja juga merupakan suatu kondisi yang optimal atau maksimal dengan menunjukkan keadaan yang baik untuk mendukung terlaksananya aktivitas kerja dalam rangka menyelesaikan proses pekerjaan secara efektif atau suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Aspek kesehatan kerja, beberapa aspek kesehatan kerja dalam konteks psikologi industri dan organisasi yaitu stres kerja, keseimbangan kerja dan hidup, kepuasan kerja, kesehatan mental, kesehatan fisik, lingkungan kerja yang mendukung, manajemen konflik, dan pengembangan karir dan pelatihan. Lalu, ada tujuan kerja. Fokus utama kesehatan kerja adalah untuk mencapai 3 tujuan berikut, yaitu yang pertama, pemeliharaan serta peningkatan kesehatan pekerja dan kapasitas kerja. Yang kedua, perbaikan kondisi lingkungan kerja serta pekerjaan yang kondusif bagi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, pengembangan perorganisasian pekerjaan serta budaya kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada dampak kesehatan kerja. Dampak kesehatan kerja dapat mencakup yang pertama, masalah kesehatan mental. Lingkungan kerja yang tidak sehat dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Lalu ada cedera fisik. Posisi tubuh yang tidak nyaman atau gerakan berulang dapat menyebabkan cedera fisik seperti tendinitis atau gangguan muskuloskeletal. Lalu ada paparan zat berbahaya. Lingkungan kerja yang melibatkan bahan berbahaya dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk kerusakan organ atau penyakit pernapasan. Lalu ada masalah ergonomi. Ergonomi yang buruk dapat menyebabkan masalah fisik seperti nyeri punggung dan leher. Lalu ada gangguan tidur. Jadwal kerja yang tidak teratur atau beban kerja tinggi dapat mengganggu pola tidur. Lalu ada stres kerja. Tekanan kerja dan konflik pekerjaan pribadi dapat menyebabkan stres, berpotensi memicu masalah kesehatan mental. Yang kedua yaitu stres kerja.
Stres merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Tanggapan terhadap perubahan lingkungan ini berupa tegangan, jadi bukan tanggapan biasa. Stres adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya. Stres merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin stringere yang berarti keras atau stricus. Istilah ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan penelaahan yang berlanjut dari waktu ke waktu dari stress, stretch, dan stress. Adapun Gibson dan kawan-kawan di tahun 1995 dan Triana di tahun 2015 mengartikan stres adalah tanggapan yang dapat menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individual dan atau proses psikologis, yakni suatu konsekuensi dari setiap tindakan ekstern atau lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis atau fisik seseorang. Lalu menurut Carroll di tahun 2001, Dennis dan kawan-kawan di tahun 2015, stres kerja dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu dukungan sosial, kontrol dalam bekerja, dan beban kerja. Yang pertama ada dukungan sosial. Dukungan sosial yang dimaksud adalah dukungan baik dalam bentuk bantuan tenaga atau motivasi, serta pengertian dari rekan kerja. Apabila lingkungan kerja memberikan dukungan positif dengan bekerja sama dalam bekerja, serta pemberian perhatian dan penuh pengertian dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja seseorang. Secara otomatis akan terhindar dari stres kerja, karena kewajibannya segera terselesaikan dengan produktivitas yang tinggi. Lalu yang kedua, kontrol dalam pekerjaan. Kontrol terhadap mental berkaitan dengan regulasi emosi yang baik dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Kontrol terhadap tenaga berkaitan dengan bagaimana cara mereka mengatur kondisi fisik mereka dalam bekerja. Dan kontrol terhadap waktu berkaitan. Dan kontrol waktu berkaitan dengan bagaimana cara mengolah waktu yang baik dan benar. Setiap kewajiban dalam pekerjaan memiliki target serta timeline yang mengatur jalannya suatu pekerjaan. Yang terakhir ada beban kerja. Beban kerja berkaitan dengan kewajiban yang harus mereka selesaikan dan waktu yang menjadi penentunya. Kewajiban atau bisa disebut dengan tanggungan setiap kerja berbeda-beda, menyesuaikan dengan jabatan, kemampuan, dan kemanfaatan waktu. Ketiganya berperan dalam menentukan seberapa berat beban kerja yang ditanggung oleh setiap pekerja. Tuntutan yang diberikan harus dapat segera diselesaikan oleh karyawan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Jika terlambat atau tidak diselesaikan, maka akan terjadi penumpukan tuntutan sehingga dapat memunculkan beragam masalah nantinya, termasuk stres kerja. Penyebab stres kerja, ada beberapa sumber munculnya stres kerja pada individu, yaitu faktor-faktor pekerjaan yang terdiri dari tempat kerja, isi pekerjaan, kenaikan pangkat tertahan, tidak dipromosikan, status kepegawaian yang tidak jelas, tidak mendapatkan reward atau penghargaan. Lalu ada faktor-faktor di luar pekerjaan, yaitu perubahan struktur kehidupan, minimnya dukungan sosial yang diterima, locus of control, lalu ada kepribadian tipe A dan tipe B, harga diri dan kemampuan, dan fleksibilitas dan kaku. Pada dasarnya, sumber stres merupakan hasil timbal balik antara seorang individu dengan lingkungannya. Lalu ada dampak stres kerja. Berikut adalah dampak dari stres kerja. Yang pertama ada aspek psikologis, bersirikan kecenderungan gampang marah, frustasi, cemas, agresif, gugup, panik, kebosanan, apatis, depresi, tidak bergairah, dan hilang kepercayaan diri. Lalu ada aspek adjustment-nya yang bersirikan perubahan hormonal,
Tekanan darah tinggi, denyut jantung meningkat, sulit bernapas, gangguan pencernaan, dan gangguan syaraf. Lalu ada aspek perilaku yang bercirikan kurang mampu membuat keputusan, mudah lupa, sensitif, pasif, dan kurang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada aspek lingkungan yang bersirikan, suasana rumah tangga yang kurang harmonis, lingkungan pekerjaan yang kurang produktif, dan masyarakat yang tidak tentram. Dengan demikian, stres dapat menimbulkan dampak atau konsekuensi dalam aspek psikologi, jasmania, perilaku, dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.